Jadi gini, Fet. Gue pas zaman gue sekolah dulu, gue punya teman namanya Rama. Jadi dia nyari Facebook lama temennya. Abis itu status-status lamanya itu di-up semua sama dia, dikomenin. Oh iya anjing, Facebook itu kayak tai anjir. Jadi kalau lu nge-komen, dia nge-up anjing. Lu saya punya temen nih, statusnya dia tahun 2008 atau kapan gitu, 2009. Lu komen naik anjir, kebutuhannya lainnya itu naik dia. Iya, dia gabut. Jadi status-status teman gue yang lain tuh, yang udah lama-lama tuh, yang tahun 2000 berapa gitu kan. Jadi ke-up semua. Sumpah. Yang aku galau merindukan ini. Makanya setelah kejadian itu tuh gue melakukan namanya pembersihan Facebook anjir. Aib-aib gue, status-status gue, foto-foto gue. Gua kalau keterima CPNS gua hapus anjir Facebook. Ya scroll gambar nemu gambar Stalin gitu kan, dipecat gua anjing. Dia hapus anjing. Ganti nama deh, bentar tuh ganti nama. Karena serem anjir, sekarang itu netizen suka itu anjing, nyelam gitu cok, Iya, cari-cari blunder gitu. Wah bayangin Ardhito Pramono di Twitter, SMP di Australia, dia masih kecil SMP nggak tahu apa-apa kan, ngatain Cina di situ, kena lagi bangke. goblok. Kecuali kan udah 18 tahun ke atas nih, punya kesadaran itu ya, masih SMP cok, di up cok, orang kan berubah cok. Lakukanlah pembersihan media sosial. Belum HRD kalau lo ngelamar kerja. Iya HRD ada sekarang. Tapi itu aneh sih, gue nggak pernah ketemu soalnya. Mungkin karena kerjaan gue juga kali ya, nggak pernah ada yang nanya-nanyain medsos gitu, kayak itu kan pribadi banget. Facebook itu paling cuma buat ngeliatin meme-meme gak jelas anjir. Zaman-zamannya Reds Comic. Titik 2V itu ya emotnya, yang kalau ngomong COEG itu kan coek itu. Iya. Sampai anak sekarang gitu loh, maksudnya sekarang baru mau masuk SMP gitu ya. Gue juga mempertanyakan apakah mereka tahu asal usulnya gitu. Bejir. Iya, bejir. Tipe tuh sekarang jadi tren yang tersendiri gitu loh, kayak sekarang orang nulis nangis jadi nangit pakai D gitu kan. Iya. Nulis ikut jadi ijut. Anjing gitu, anjing itu apa? Media sosial yang lagi naik-naiknya nih yang nggak gue sentuh sampai sekarang itu cuma TikTok doang. Kemarin itu kan aku sempat itu keterima kerja di salah satu penerbit buku nih guys. Jadi di sosial media spesialis. Lu harus paham TikTok cuy. Itu kayak requirement utama. Enggak, jadi gini, gue tuh nggak nyentuh TikTok bukan kayak nganggap rendah, cuma kayak malas untuk belajar tentang sosial media lagi gitu loh. Gue ngapain juga download TikTok lagi gitu, gue udah nyaman sekarang gitu. Soalnya teman-teman gue juga masih pakai sosial media yang gue pakai sekarang. Maksudnya kayak ponakan tuh, anak kecil-kecil sekarang udah pada TikTokan. Nanti suatu saat lu udah gede, ada berkeluarga katakanlah punya, dan anak lu kayak dia adapt ke banyak medsos, sedangkan lu kayak tetap ya udahlah pokoknya medsos ini aja dah, itu juga ngaruh karena kayak tontonannya dan sebagainya lu nggak bisa kontrol, nggak bisa tahu gimana kemudian environment dari medsosnya seperti apa dan sebagainya. Karena TikTok itu kadang-kadang nongolnya itu yang nyeleneh-nyeleneh. Sekarang ponakan gue nggak boleh download TikTok kan. Misal nih orang tuanya bodo amat gitu ya. Udahlah nggak usah, nggak perlu, nggak mau tahu juga ya. Di situ sih kadang-kadang seremnya. Nanti ketika tua jadi orang yang kolot itu yang kita benci-benci sekarang. Gimana ya? Gua tahu nih, Fet. Pokoknya dari semua generasi emang biasanya itu orang di generasi kita tuh pasti nganggep generasi di bawah kita tuh gak jelas, wajah kayak gitu. Generasi kita juga kan, ya lo tau sendiri zaman-zamannya emo, zaman-zamannya itu. Ada masanya sih. Pembahasan psikologisnya itu gini, orang yang lebih tua itu nganggap anak yang lebih kecil itu anak kecil. Iya. Sedangkan anak kecil itu nggak pernah nganggap dia anak kecil, cuy. Nggak pernah nganggap dirinya anak kecil. Gapnya di situ, pasti nggak pernah nganggap dia anak kecil, dia merasa bisa bertanggung jawab. Kayak kita akhirnya kan, ini apa sih anjing ya, apa nih orang banyak ngatur gitu. Nah, oke boomer. Iya, ntar aku nggak berharap untuk melahirkan gitu. Sok yang tersakiti gitu loh. Depresi. Sebenarnya aku nggak bilang depresi nggak ada. Di satu sisi nggak mau serta-merta nggak mau gitu. Aku awalnya benci banget aja apa TikTok aja alay gitu kan. Mau nggak mau karena itu banyak tawaran kerjaan dari sosial media juga ya. Akhirnya coba lu download TikTok aja. Cuma scroll aja. Spend time lu di TikTok nggak kerasa anjir. Cocok buat orang puasa gitu. Itu justru yang bikin gue nggak mau pakai TikTok. Jadi bukan karena karena dia time consuming banget gitu loh.
killing time itu gokil gitu. Ya intinya itu sosial media yang toksik lah buat gue. Ya kebetulan ketika gue bikin kayak dipaksa buat tuh sama teman-teman gue dengan iming-iming dia jadi duit itu loh. Oh, TikTok Lite. Makin lama lo nonton terus lo kayak dapet poin gitu kan yang beneran jadi iya. duit. Wah itu gue di situ mikir kayak anjing ini kepala orang-orang jadi apa adanya kalau orang mikirnya nyari duit di situ maksudnya. Ya gimana, generasi nunduk. Kalau Hongkong kita kan bilangnya generasi nunduk cuy. Ketika lu kreatornya, lu bikin something gitu, ya that's fine lah, that's okay. Konsumsi media sosial gue yang paling tinggi cuma YouTube doang sih. Jadi gini, gue tuh di YouTube tuh punya 2 akun. Yang satu buat lihat trending Indonesia kayak gimana. Ya sama. Sama satu lagi selektif banget sama konten gue. Gue ada 3 guys kalau akun YouTube itu musik, yang satu itu buat bahas film-film, kajian-kajian gitu. Yang satu lagi bener-bener random, jadi lu nonton algoritmanya udah ngaco aja, bisa satu ketemu mukbang, satu ketemu Mobile Legend. Iya, makanya di akun YouTube gue yang satunya lagi gitu, Mobile Legend apa-apa. Tapi sekarang itu algoritma film jadi rusak karena ada reviewer film Indonesia yang kayak tai anjing. Dia cerita film dari awal sampai akhir goblok. Iya, wanita ini mencoba untuk ini. Ini apa ya? Demi apa Waduh, sih? kayak biasa dia cerita The Dreamer gitu kan. Iya. Saudaranya dientot sendiri. Apa nih, Cok? Tapi kan dia kategorinya film ya, kan nongol ya. Tapi yang gue bingung kenapa itu bisa trending banget. Ya ampun anjing. Tapi emang sih, maksud gue gini loh. Untuk sekarang ini orang-orang tuh harus belajar kayak tentang selektif konten loh. Iya, gak masalah selektif konten, masalahnya itu nongol gitu loh, guys. Itu bisa nongol karena ada yang nonton, Fat, ada yang penasaran. Lah tapi emang itu loh, gini ya, ini ada cerita. Temanku dia anak film juga, dia itu suka banget nonton gitu aja, review-review gitu. Katanya sih 15 menit 20 menit kelar lu anjing. Wah, nggak jelas. Ibarat gini loh, daripada baca bukunya mending baca rangkumannya gitu ya. Lah itu garang kuman lagi itu. Adegan-adegannya itu, potongan-potongannya itu lengkap banget tuh, udah spoiler Iya, paket jelas, lengkap gitu loh. Kalau spoiler kan lu paling berapa bagian-bagian seru lu bongkar. Itu lebih menjengkelkan lagi karena itu dari awal scene-nya dibuka dengan apa, terus pertengkarannya gimana. Dia itu ngambilnya itu dari video bajakan itu loh, klip-klipnya itu bukan klip-klip ori. Iya, klip-klipnya bukan klip ori, klip bajak. Gue sih sebenarnya gue nggak ada masalah sama pembajakan ya, maksudnya gue juga walaupun juga langganan, cuman beberapa film kan, cuman ini lebih parah dari itu anjir. Mending nonton ini deh, kayak waktu itu gue nonton film Shrek tapi cuma 9 menit, Shreknya ngelangkah, itu filmnya makin cepet gitu. Mending nonton itu yang kayak gitu-gitu. Enggak, tapi gue seneng nonton yang kayak gitu sumpah. Itu kreatif sih kalau buat gue. Benar-benar meledak emang waktu pandemi sih. Waktu pandemi itu terus itu channel-channel film bajingan itu nongol semua itu. Iya, itu yang gue bingung. Jadi apa di akun gue yang satunya lagi tuh gue nggak tahu, banyak banget yang. Malah yang paling bisa dimaklumin tuh lu ketiduran nonton YouTube, bangun-bangun itu anjir banyak orang suku pedalaman bangun kolam renang gitu kan. itu aku gak tahu. Itu relate-nya kemana gak tahu anjir. Kok iya anjir nonton Minecraft bangun-bangun ganti orang beneran, Cok. Selain itu berkesinambungan kayak TikTok gitu nggak sih? Feeds-nya itu loh, kan kalau kayak lu di TikTok itu kan dia nyambung terus gitu kan. Fan itu dari YouTube malahan, jadi lihat kompilasi Sumpah yang fan dari kompilasi, YouTube. iya. Gue nggak pernah download fan secara langsung. Gue malah nonton Vine itu dari meme Indonesia. Lu anaknya wancak banget ya. Iya, wancak banget gue dulu Facebook. Aduh. Tapi sekarang gue udah gak ngerti sih meme Facebook tuh kadang-kadang kagak ngena gitu loh. Iya kagak lucu. Yang sekarang. SpongeBob. Tapi gimana pun produksi meme itu yang pertama dari Facebook, terus nyebar ke filter di Twitter, terus baru ke Instagram. 9gag itu terhitung sosial media nggak? Apa? 9gag. 9gag iya. Oh 9gag. chatnya. Oh iya 9gag. Iya. Jeleknya meme Indonesia tuh kebanyakan watermark, sebel gua anjir. Iya, kadang-kadang nutupin satu meme-nya cuy. Narsis banget anjir di YouTube itu OSDG meme itu bagus tuh, OSDG meme.
Tapi OSJD agak miris gitu. Dia kan aslinya kan musisi gitu kan. Musisi nggak terkenal, terkenalnya jadi pembuat meme anjing. Meme-nya lebih naik anjir. Mungkin harus coba dim jalur meme. Jadi musisi nggak sukses nih, coba jadi mimer. Nggak gitu. Jangan ngomong gitu, musisinya ada 2 di sini. Kan di Twitter gue jadi akun anon, Cok. Akun anon suka isi shit post gitu, Cok. Shit poster lo ya. Lupa. Tong anjing, gue gak ada setahun dari yang waktu itu 800 ya. Sekarang udah 1600. Nama akun lu apa? Encyclopedia kalau sekarang. Udah ganti 3 kali gue tahun ini. Tapi gini Fed, kalau menurut gue ya dari kepribadian lo emang lu cocok jadi shit poster sih. Itu rame banget, Cok. Ternyata habis mati katanya. Gak bisa bernapas katanya. Iya coba. Iya gue ingat. Oh iya, itu hoax pertama Iya. kali nggak sih? Yang anak dikutuk, pari bermuka manusia. Oh, jadi ikan pari itu, Cok, ya. Ini sih share dari Bluetooth. HP gua waktu itu masih Nokia 6600. Iya, dari Bluetooth Itu juga. share- Iya, Share-an ada dari- butut-butut gitu yang apa Mm-mm. yang videonya Ariel Cok Nyandin Cok Nadin lagi. Jangan ditolak, ada Jadi coba. wartawan anjing. Goblok. Arucut tadi, Cok. Bukan arucutnya Adin, anjing. Kan dari butut-butut juga tuh. Sensil dulu tuh ramainya tuh sensil cerita seks itu lo banyak. Cerita dewasa ya, rame-ramenya tuh Fed ya. Masalahnya indeks tingkat baca masyarakat Indonesia itu nilainya dari buku. Coba kalau dari artikel cerita seks itu Literasinya tinggi semua Fed. biasanya gitu kan, hujan deras, aku dan tanteku tinggal satu rumah. Aku memandang dia dan dia memandangku. Kok apal, Riz? Hah? Ya banyak yang kayak gitu. Ada juga yang ceritanya tentang toilet sekolah cuy. Berarti lo pernah baca ya? Ya gue pembaca aktif sih. Bukan Wah, pernah. Ya. Tapi sebenarnya kalau yang lama-lama orang-orang tua itu pasti tahu namanya Anna Arrow. Annie Arrow Mhm. itu penulis novel dewasa. Nah dulu kalau zamannya tahun 90-80 itu, kalau mau cari bacaan dewasa, Annie Arrow itu. Lu tanya bokap lu coba deh. Bokap gue mana tahu Fedi dia bacanya Al-Quran. Tahu. Tahun 80-90 itu paparan film dewasa itu juga ada tulisan cerita dewasa, film dewasa juga banyak. Sampai diputar di La TV juga dulu. Tapi tiap zaman punya hype-nya masing-masing gitu. Nggak bisa, kadang-kadang kita mikirnya mending kita dulu gitu loh. Masih bisa Iya. main layanan. Karena nanti beberapa tahun kemudian kemampuan soft skill yang kayak gini-gini kepake. Siapa yang tahu sekarang kayak misalnya nih lu Iya. gamer jadi orang kaya banget, Cok. Gak ada dulu kepikiran ada itu anjir, orang E-sports. lihat handphone mulu e-sport terus jadi kaya gitu kan. Gak Iya. ada. Sekarang udah ada lah, nggak tahu ke depan berapa 20 tahun lagi, kayak kan satu generasi kan hitungannya 20 tahunan gitu. Nggak, jadi gue cerita nih. Adik gue kemarin curhat sama gue. Dia bilang anak zaman sekarang itu udah nggak ada yang sopan. Kayak gitu-gitu kan. Kayak di depan gurunya atau lain sebagainya. Muncul banyak banget videonya kan di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Gue bilang sama adik gue, bedanya dulu sama sekarang. Kalau sekarang untuk megang HP dan ngevideo itu gampang. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu sama bandelnya. Cuma bedanya zaman dulu itu kita nggak megang HP yang gampang untuk upload video dan lain sebagainya gitu. Yang masih nurut juga banyak. Iya. Makanya kemarin kasus babi ngepet kemarin, gue bilang nggak percaya karena nggak ada video bapak 7 orang bugil lari kejar babi. Kalau ada video itu baru percaya. Kan kagak ada. Kan bayangin Depok kagak ada yang ngerekam bapak bugil, kan aneh banget. Aku pernah jatuh di dekat Waru tuh, Lukis, di bundaran Waru jatuh. Rekam 2 orang dia direkam, nggak dibantu bang. Iya, zaman sekarang kan gue bilang gitu. Dan itu bapak-bapak coy, bapak tukang becak atau apa gitu coy, bangsa dong. Aku upload YouTube ya mas. Sekarang lu mau support via like aja sekarang. Gue kasih tahu nih ya, kalau zaman dulu doa anak soleh itu dijamah sama Tuhan. Kalau sekarang yang dijamah itu doa netizen. Ketik amin agar semua doa kita dikabulkan. Abis itu ini cuy, lu inget gak sih zaman-zamannya dulu tuh SMS bantai? Anda telah membaca SMS ini. Kalau Anda tidak kalau Anda tidak meneruskan SMS nih, keluarga Anda akan meninggal. Tapi dulu gue sempet takut sih tuh. Itu tuh zaman-zaman BBM tuh. SMS dulu sebelum BBM dulu SMS juga gitu. SMS. SMS juga sempet, ya benar. Iya dulu sempat ada SMS santet juga yang katanya layarnya jadi merah, jadi bangsa. Tapi tuh pas SMS sudah bisa panjang kan. Kenapa kemudian kayak disingkat-singkat ya, salah satunya kan SMS kan karakternya terbatas dia. Terus Iya. juga ada Iya itu dia. yang bayarannya satu SMS 350 waktu itu kan. Sama kalau nggak gitu ada yang bayarnya per teks gitu kan. Per karakter Asia tuh dulu per karakter tuh. Ya pasti lu disingkat-singkat lah. Ini Iya. pakai X gitu kan, ya pakai X. Sebenarnya bukan cuma itu doang faktornya. Karena ketikannya masih ABCD itu loh, Fed. Yang kalau mau ngetik B harus nunggu dulu. Oh iya, belum QWERTY. Itu tuh bisa diakalin cuy.
pakai bintang, pakai pagar tuh bisa dapat. Tapi gue di zaman itu gue inget Fat, gue pernah kursus IF English First. Itu gue ada mata pelajaran khusus buat untuk apa namanya singkatan dalam bahasa Inggris anjir. Apa tuh kayak BRB? Iya. Dulu gua kira BRB itu buru-buru anjing, buru-buru. Iya, Oh, ada gua tahu. matanya. JR8. Karena banyak yang misuse juga, gitu jadi kayak buru-buru. BRB ke toilet, BRB buru-buru ke toilet. Masalahnya make sense. Iya, make Masalahnya sense sih. masih masuk artinya gitu. Kayak ASL, PSL, asal Asal mana please. Iya. Itu berarti lu Lu- belajar ini dong kayak JR8, M8. Iya. Iya, gitu Iya. kan, ada gitu kan. Great mate. Pull up.